يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Istiqomah Perumahan Taman Yasmin Bogor yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kita pada malam hari ini, di hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-6 di bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2025 Masehi, kita dapat hadir di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala dengan tema kajian pelajaran akidah dari ibadah haji ke Baitullah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah karuniakan pada kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu dari bulan haji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu, yang para ulama ahli tafsir menafsirkan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Dan kemudian juga bulan Zulqa'dah ini adalah bulan haram, salah satu dari 4 bulan
haram. 4 bulan mulia. Apa saja 4 bulan haram tersebut? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha 4 hurum, 3 mutalawiyatun, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, wal Muharram, wa Rajab alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Al-Muharram. Dan 1 lagi adalah bulan Rajab, bulannya suku Mudhar, yang berada di antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, agar kita dapat ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya padanya. Pada bulan haram ini, berdasarkan athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, amal-amal saleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram ini, ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perbuatan maksiat, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah azza wa jalla. Maka kita berhati-hati, ditekankan jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai berbuat zalim kepada diri kita sendiri, ditekankan di bulan-bulan haram ini. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah, kembali tentang bulan haji, di mana Dzul Qa'dah adalah bulan haji. Dan juga kita tahu dari berita, dari informasi bahwasannya kaum muslimin dari Indonesia khususnya sudah mulai ada yang berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah atau ke Madinah An-Nabawiyah untuk menunaikan ibadah haji. Kita bahas yang pertama, apa makna haji? Apa arti haji? Saya ambil dari buku Panduan Manasik Haji dan Umrah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman As-Salafus Saleh, yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan Ustadz Mubarak bin Mahfud Bamu'allim hafidhahullahu ta'ala. Secara bahasa, haji artinya adalah al-qasdu, menuju sesuatu, menuju sesuatu. Ini secara bahasa. Secara syariat artinya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik haji di Mekkah Al-Mukarramah pada bulan Dzul Hijjah dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan Al-Quran serta sunnah Nabi yang sahih. Ya.
Ini definisi dari haji. Sekali lagi, ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan mengerjakan tawaf. Apa itu tawaf? Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan juga selesai di Hajar Aswad. Kemudian sa'i. Apa itu sa'i? Berlari kecil, berjalan dari Safa ke Marwa. Berapa balikan? 7 kali balikan. Kemudian wukuf di Arafah. Kapan waktunya? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang dimulai sesudah matahari tergelincir di atas kepala kita. Waktu zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian seluruh rangkaian manasik haji seperti melempar jumrah dan yang lainnya yang dilaksanakan di Mekkah Al-Mukarramah. Maka haji itu ke Baitullah, ke Mekkah Al-Mukarramah, bukan ke tempat yang lainnya. Dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya, yang mana syarat-syarat tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, haji ya, telah datang pensyariatannya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Di antara dalil pensyariatan haji dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di dalamnya, di Baitullah, terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim apa artinya? Tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Ya. Maqam di sini bukan kuburan, tapi tempat berpijak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Barang siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah, rumah Allah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.
Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ghani, Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari seluruh alam semesta ini. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalil dari Al-Quran Al-Karim. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian semua, maka pergilah berhaji. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengatakan, apakah haji itu setiap tahun dilakukannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sampai orang tadi bertanya, mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali ulangan. Apakah haji itu dilakukan setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku jawab iya, itu haji itu dilaksanakan wajib setiap tahun, niscaya akan menjadi wajib hukumnya dilakukan setiap tahun, dan kalian pasti tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian beliau bersabda, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah aku terhadap apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, binasa karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan banyaknya penentangan kepada nabi-nabi mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku perintahkan sesuatu pada kalian, kerjakan semampu kalian, dan jika aku larang sesuatu dari kalian, maka tinggalkanlah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, ini adalah dalil pensyaratan dari ibadah haji. Adapun tentang keutamaan dari ibadah haji, insyaallah antum sudah mengetahuinya. Apa saja di antara keutamaan haji? Apa saja? Di antara keutamaan haji, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan kondisi-kondisi yang disebutkan dalam hadis Nabi, nanti akan saya sebutkan, maka dia kembali dalam keadaan seperti pada hari ketika ibunya melahirkannya. Apa artinya? Bayi itu tidak ada dosa. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man hajja hadal bait
falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan haji ke Baitullah, ke Ka'bah yang mulia ini, kemudian dia tidak melakukan rafath. Rafath yaitu dia berhubungan badan suami istri ketika dalam keadaan berihram, atau mengatakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor yang menghantarkan pada jima. Ini rafath pada saat sedang ihram. Dia tidak rafath. Dan walam yafsuk, dan dia tidak berbuat kefasikan. Apa arti fasik? Dia orang fasik. Dia orang yang melakukan perbuatan dosa besar, dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan dia belum bertaubat kepada Allah, maka dikatakan dia orang yang fasik. Dan dia tidak melakukan perbuatan yang fasik, maka roja'a kayaumi waladathu ummuhu, dia kembali sebagaimana ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Dan banyak lagi keutamaan dari ibadah haji. Ya, sangat banyak sekali keutamaannya. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya selain surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, semoga kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi haji yang mabrur. Dan semoga yang tahun ini belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan, berikan kemudahan untuk dapat berangkat haji pada tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada tema kita, apa pelajaran akidah yang dapat kita petik dari ibadah haji, dari rangkaian ibadah haji. Akidah artinya adalah keimanan yang teguh, yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini akidah. Atau akidah adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, taat kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir,
takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, tentang perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma', kesepakatan dari para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, serta seluruh berita-berita yang qat'i, yang pasti, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Ini arti dari akidah. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik dari ibadah haji ke Baitullah. Di antaranya, yang pertama, kita belajar tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar tunduk terhadap apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana arti dari Islam. Apa arti Islam? Islam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu arti dari Islam. Ya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah anugerahkan akal pada kita. Allah anugerahkan akal pada kita, jiwa pada kita. Apa fungsinya? Apa fungsi akal? Apa fungsi akal? Untuk apa? Apakah untuk menghukumi dalil? Untuk membenarkan dalil, untuk membenarkan Al-Quran, As-Sunnah yang sahih. Ya. Kita biasakan akal kita, jiwa kita untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun melihat pengajaran yang sangat baik dalam hal tunduk kepada syariat Allah pada ibadah haji. Dimulai ketika mengambil miqat, memulai berniat ihram. Miqat, ada miqat makani dan miqat zamani. Miqat makani, miqat yang berupa tempat, sudah ditentukan oleh syariat ini, ya, di mana tempatnya. Mulai dari situ pun kita sudah tunduk kepada syariat. Ya. Sebagai contoh, insya Allah Bapak dan Ibu sudah tahu, miqat bagi penduduk yang berada di kota Madinah dan sekitarnya itu di mana? Di mana? Di Dzulhulaifah, atau sekarang disebut dengan
Bir Ali. Ya, di Dzulhulaifah atau sekarang disebut dengan Bir Ali. Itu miqat makani yang telah ditentukan oleh syariat. Sekarang apabila ada orang yang memulai miqat ihram untuk haji, untuk umrahnya, itu di selain Dzulhulaifah, selain Bir Ali atau yang sejajar dengannya, diambil miqat di mana? Di Masjid Nabawi. Dia mengambil miqatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Dengan alasan Masjid Nabawi mengandung keberkahan, dan benar mengandung keberkahan. Apa keberkahannya? Salat di Masjid Nabawi ganjarannya 1000 kali lipat lebih utama dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya selain dari Masjidil Haram. Bukankah demikian? Bagus kan? Bagaimana bila seorang muslim dia mengambil miqatnya di Masjid Nabawi? Dia memulai mengatakan labbaika Allahumma umratan dari Masjid An-Nabawi yang mengandung keberkahan. Benar atau salah? Di mana salahnya? Dia tidak tunduk kepada syariat. Walaupun Masjid Nabawi mengandung keberkahan 1000 kali lipat lebih utama solat di sana dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa miqat penduduk Madinah dan sekitarnya adalah di Dzulhulaifah atau di Bir Ali sekarang. Maka kita belajar untuk apa? Tunduk kepada syariat. Kemudian juga ketika jamaah haji berpindah dari tempat ibadah yang satu ke tempat ibadah yang lainnya, ketika tawaf, ketika melempar jumroh dan yang lainnya, itu adalah gambaran bahwasannya kita belajar untuk tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingat tentang Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah, mendirikan pondasi Ka'bah. Maka beliau pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian setelah itu mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Lihat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya menjadi orang yang tunduk patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Tapi juga mendoakan agar anak cucunya, generasi sesudahnya juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami ya Allah. Kemudian ditutup dengan apa? Wa tub alaina,
dan terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam, ya. Setelah melaksanakan perintah Allah, apa perintah Allah isinya? Membangun Ka'bah. Setelah selesai, dan itu perintah yang mulia, perintah yang sangat agung. Ya. Karena Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah. Bakkah maksudnya di Mekah, itu Ka'bah. Yang mengandung keberkahan, mubarak, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Setelah melaksanakan perintah Allah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang bagaimana? Tunduk patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ketundukan, kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah bangun Ka'bah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah untuk apa? Meninggalkan anaknya Ismail ketika masih bayi. Sebelumnya ditinggalkan istrinya Hajar dan juga bayinya Ismail masih bayi. Saat itu masih padang pasir yang tandus, belum ada Ka'bah yang dibangun. Padang pasir. Karena itu perintah Allah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ismail sudah besar, sudah bisa membantu berusaha pekerjaan ayahnya Nabi Ibrahim, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan tunduk patuh Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat juga dalam rangkaian manasik haji, ibadah-ibadah haji, itu menggambarkan kita belajar tentang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, kisah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu mengatakan, inni la'a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabaltuk. Sungguh aku tahu sesungguhnya engkau ini adalah batu yang tidak dapat memudaratkan, tidak dapat membahayakan, dan juga tidak dapat memberikan manfaat.
kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Faham maksudnya? Bagaimana seorang sahabat yang mulia tunduk kepada syariat. Mengatakan kepada Hajar Aswad, aku tahu engkau ini hanya batu yang tidak memberikan mudarat, juga tidak memberikan manfaat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tunduk kepada syariat yang telah ditetapkan. Athar ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, dalam perkataan sahabat Umar terdapat bentuk ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara agama, serta keteladanan yang baik pada sesuatu yang belum bisa dijangkau oleh nalar. Belum bisa dijangkau oleh nalar. Hal ini juga merupakan kaidah yang agung dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan beliau dalam mencium Hajar Aswad, walaupun kita belum tahu apa hikmahnya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran pertama, yaitu apa? Kita belajar tentang apa? Tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Kita jeda dulu untuk adzan Isya dulu. Nanti setelah adzan kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan adzan Isya terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kedua. Pelajaran akidah dari ibadah haji ke Baitullah. Yang kedua adalah kita belajar bersemangat menegakkan tauhid. Bersemangat menegakkan tauhid. Ibadah haji, ibadah yang tegak di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 26. Allah taala berfirman, "Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud." Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud.
Yang kedua, pada surat Al-Hajj, surat yang sama, ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih." Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Ibadah haji penuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ketika sudah berniat ihram, labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan. Yang selanjutnya diamalkan apa? Membaca apa? Talbiyah. Bagaimana kalimat talbiyah tersebut? Nah, barakallahu fikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan hanya milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Subhanallah. Begitu jelas dalam kalimat talbiyah berisi tentang tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Contoh yang kedua, setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, disunnahkan mengerjakan apa? Salat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Apa surat yang dibaca dalam salat sunnah tersebut? Rakaat pertama membaca apa? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Isinya apa? Tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Dan juga pada rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya pada saat manasik haji, semuanya kita belajar untuk menegakkan tauhid. Ini pelajaran yang kedua. Selanjutnya, pelajaran ketiga, kita belajar mengagungkan syiar-syiar dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar mengagungkan syiar-syiar dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lah 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, ditafsirkan oleh para ulama adalah amalan-amalan haji. Yang sekarang para ulama menjelaskan pada kita, ada yang disebut dengan rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Amalan-amalan haji itu adalah apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam amalan-amalan haji itulah syiar-syiar agama Islam. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengagungkan syiar-syiar ya, agama Islam, maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, memulai dengan mengagungkannya dengan hati kita terlebih dahulu, mencintainya dan menyempurnakan penghambaan diri di dalam syiar-syiar dan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ingat, karena hati ini memegang peranan yang sangat penting. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah. Selanjutnya, pelajaran yang keempat dari ibadah haji, kita belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Rawahu Muslim. Ambillah oleh kalian tata cara manasik haji dari aku. Sungguh aku tidak tahu, barangkali aku tidak bisa berhaji lagi sesudah hajiku pada tahun ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji sebanyak 1 kali, disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Maka kita belajar untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara apa? Mengikuti petunjuk-petunjuknya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, dalam rangkaian ibadah haji harus ittiba, meneladani Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya, bagaimana tahalulnya, bagaimana wukufnya, bagaimana bermalam di Musdalifahnya, bagaimana bermalam di Minanya, bagaimana melempar jumrahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, meneladani Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berhaji, ketika melempar jumrah, Nabi melakukannya sambil naik ontanya, sambil naik kendaraannya. Kalau naik onta berarti para sahabat bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar orang-orang, agar para sahabat tahu bagaimana tata cara manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan haji kita belajar untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya ilmu sebelum beramal. Kalau tanpa ada ilmu, Bapak Ibu akan menyaksikan ketika melaksanakan ibadah haji beragam tata caranya. Maka hendaklah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, karena sudah masuk waktu Isya, dari haji kita belajar mengingat hari kiamat. Bagi jamaah laki-laki ketika berihram, apa pakaian mereka? 2 helai kain ihram. Berapa helai? 2 helai. Warnanya apa? Putih. Itu seakan-akan mengingatkan kita tentang apa? Kain kafan yang akan dikenakan ketika kita mati. Jamaah haji dari berbagai negara kaum muslimin datang dari
daerah yang sangat jauh. Dari Indonesia saja naik pesawat 10 jam. Jauh. Ya. Apalagi zaman dahulu sebelum ada pesawat, naik kapal perahu berbulan-bulan. Ya. Butuh kesabaran ketika perjalanannya. Ini pun mengingatkan kita dari alam dunia akan berjalan menuju alam kubur dan alam akhirat. Kemudian ketika jamaah haji wukuf di Arafah, yang wukuf di Arafah itu jumlahnya tahun ini berapa juta orang? Banyak, jutaan, mungkin 3 juta atau lebih kaum muslimin ketika wukuf di Arafah. Itu mengingatkan kita tentang peristiwa di akhirat, khususnya tentang hari kebangkitan di padang mahsyar, di mana Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan ghurlah." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak dikhitan, tidak berpakaian, dan tidak beralas kaki. Keadaan yang sangat menakutkan. Matahari didekatkan jaraknya 1 mil. Manusia penuh dengan keringatnya, bergantung dengan amalnya ketika saat ini dunia. Maka itu semua mengingatkan kita, ya, ketika wukuf di Arafah tentang hari akhirat di padang mahsyar. Nah, inilah saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran-pelajaran akidah yang dapat kita petik dari ibadah haji ke Baitullah, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kita untuk senantiasa ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datang dari kelemahan saya dan gangguan syaitan, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Boleh kalau ada. Silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin sudah mengerti semuanya. Saya nanya. Baik, saya nanya. Apa ciri haji mabrur? Apa ciri haji mabrur? Apa tanda-tanda haji mabrur? Apa, Pak? Begitu sunnah, tidak rafas, jidal. Sudah? Baik, terima kasih, bagus. Tapi masih belum sempurna. Ada yang mau menyempurnakan? Silakan, Pak. Setelah dari haji lebih baik, lebih taat kepada Allah sebelum haji. Ahsan. Tapi ada yang lebih sempurna lagi? Menyempurnakan? Baik, di antara ciri haji yang mabrur menurut para ulama, saya kumpulkan, di antara yang pertama adalah niat hajinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dan juga dalam sabda Rasulullah SAW, man hajja lillah, barang siapa yang haji karena Allah.
Berarti tidak ada kesyirikan, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diperdengarkan. Berat atau gampang ini Bapak? Berat. Kadang orang haji kenapa? Supaya dipanggil Pak Haji, ya. Supaya dipanggil Ibu Hajah, supaya status sosialnya meningkat. Padahal kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka kata para ulama, yang berangkat haji itu banyak, tapi yang mabrur sedikit. Beda antara hajinya sah dengan hajinya mabrur, beda. Kalau sah mungkin menjadi sah, tapi mabrur belum tentu. Karena ikhlas tempatnya dalam hati kita. Yang kedua, hajinya dilaksanakan meneladani ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lita'khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ittiba pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ibadah haji adalah ibadah yang butuh harta, bukan demikian? Butuh ongkos, biaya. Nah, hartanya, biayanya dari yang halal, bukan dari yang haram. Dari yang halal, bukan dari yang haram. Pembahasannya panjang. Dari hutang boleh tidak Ustaz? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup mampu menuju ke sana. Ada pembahasannya. Kalau hajinya haji Islam, haji yang pertama kali, ya ada kekurangan biaya hutang tidak mengapa. Ya. Tapi yang terbaik kalau dia punya rumah, punya kendaraan, belum haji, jual rumahnya, jual kendaraannya daripada berhutang. Karena punya rumah, punya kendaraan, hukumnya apa? Tidak wajib, tapi haji wajib. Yang keempat, ketika dia melaksanakan haji, tidak rofas, tidak berbuat fasik kefasikan, dan tidak jidal, berdebat yang tidak bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan, ya. Tidak rofas, tidak berbuat kefasikan, tidak jidal ketika sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan yang keempat, di antara cirinya sepulang dari ibadah haji, dia lebih baik, lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ciri haji yang mabrur, yang kita mohon, dan kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisanya seorang melaksanakan ibadah itu berkat pertolongan Allah. Termasuk seseorang bisanya haji itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ingat betul. Maka kita banyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat padamu, agar aku senantiasa bersyukur padamu, agar aku senantiasa dapat beribadah dengan ikhlas dan ittiba kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.